Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, heboh, ini benar-benar heboh. Pengacara Tony kembali menyala usai hakim yang vonis Ronald Tanur bebas dan akhirnya diciduk dan diseret ke penjara karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum atas vonis bebasnya tersebut. Sekarang pengacara Tony juga meminta pihak penegak hukum untuk melakukan hal tersebut terhadap hakim yang telah memvonis 7 terpidana seumur hidup untuk dipenjara jika PK mereka diterima dan divonis bebas. Wow, ini ada benarnya juga, karena hakim tersebut patut dicurigai karena telah melakukan pelanggaran pidana juga, begitu ungkapnya Pak Tony ya. Ini ada benarnya juga guys, hakim yang telah memvonis 7 terpidana ini dihukum seumur hidup begitu ya. Nah, ini ada apa? Ini patut diduga ada pelanggaran HAM juga terhadap hakimnya begitu, jika mereka dibebaskan nanti ya begitu ya. Oke guys, siapa videonya, mari kita saksikan. Let's go. Jadi penyidik di Polda Jabar ketika itu tahun 2016 juga sudah diperiksa oleh tim khusus. Yang pertama sudah disampaikan ke publik bahwa tidak terbukti ada pelanggaran etik dilakukan oleh Turiana. Nah, yang kedua, pemeriksaan kedua itu tuh 2 bulan lalu dan belum keluar atau belum diumumkan ya Mas ya tepatnya. Belum diumumkan hasilnya. Mana keputusannya itu memberhentikan tetap majelis hakim ini ya. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dan ini menjadi pionir ya, atau menjadi contoh ya, atau bisa dibilang jurisprudensi. Nah, saya berharap keputusan Komisi Yudisial yang memberikan sanksi pemberhentian secara tetap kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ronald Tanur, saya berharap bisa dilakukan, bisa dikenakan terhadap hakim, majelis hakim yang mengadili perkara kasus Tina, yang menghukum bersalah 8 terpidana itu. Iya, setuju banget itu. Komisi Yudisial juga memberikan sanksi berat kepada majelis hakim yang mengadili 8 terpidana kasus Tina pada tahun 2016 dan 2017. Mulai dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dan Hakim Kasasi Mahkamah Agung. Semuanya itu harus diberikan sanksi. Nah, supaya majelis hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri Kota Cirebon maupun Pengadilan Tinggi Bandung maupun Hakim Kasasi Mahkamah Agung agar diberikan sanksi, maka keluarga terpidana ini harus segera melaporkan hakim-hakim yang mengadili perkara kasus Tina yang menghukum bersalah 8 terpidana itu. Saya dorong keluarga terpidananya harus segera melaporkan karena ada kesamaan dalam pelanggarannya. Di antaranya ya, saya sudah mempelajari ya putusan 8 terpidana itu, baik putusan nomor 16 PID atas nama Saka Tatal maupun putusan nomor 3 PID atas nama Ripaldi Aditya dan Eko Ramadhani, maupun putusan nomor 4 PID atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan termasuk Sudirman, 5 terpidana. Di dalam putusan itu saya pelajari, pertama, tidak ada bukti yang saintifik yang mengarah kepada 8 orang itu melakukan tindak pidana, baik pidana pembunuhan berencana maupun pidana perselingkuhan terhadap Tina. Yang kedua, tidak ada saksi-saksi ya, keterangan saksi-saksi, baik saksi dari penuntut umum maupun saksi mahkota yang sebelumnya sudah divonis kemudian menjadi saksi. Itu semua keterangan saksi tidak ada yang menerangkan bahwa mereka ini melakukan tindak pidana dan saksi-saksi itu melihatnya, tidak ada. Nah, jadi saksi-saksi ini tidak ada yang mengarah kepada para terpidana melakukan tindak pidana, tetapi hakim tetap memutus. Tidak ada bukti yang saintifik mengarah kepada 8 orang itu, tetapi hakim tetap memutus bersalah seumur hidup pula lagi kan, kecuali Saka Tatal. Kemudian 6 handphone yang dijadikan barang bukti dalam putusan 8 terpidana itu tidak ada yang dibuka, termasuk handphonenya Pina juga tidak dibuka. Kemudian CCTV berdasarkan keterangan saksi dari Gugun Gumilar dan Dodi Irwanto, itu mereka mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka, berarti CCTV ini tidak dibuka. Kemudian barang bukti yang digunakan untuk menghantam atau menganiaya korban Eki maupun Pina, di situ ada barang bukti bambu
yang dalam dakwaannya itu digunakan untuk menganiaya korban. Tetapi barang bukti bambu itu tidak dilakukan sidik jari, sehingga siapa yang memegang, siapa yang menganiaya menggunakan bambu itu tidak jelas. Karena tidak dilakukan sidik jari, tetapi hakim tetap memutus. Kemudian yang keempat, benar semua ini. Sperma itu tidak dilakukan tes DNA, tetapi satu sperma yang ditemukan di tubuh Pina itu digunakan sebagai alat bukti ya untuk menghukum 7 terpidana dianggap terbukti melakukan persetubuhan terhadap Pina karena ditemukan sperma di tubuh Pina. Padahal sperma itu tidak dilakukan tes DNA. Jadi tidak tahu itu sperma siapa, tetapi 7 orang itu dinilai terbukti melakukan persetubuhan terhadap Pina. Ini kan parah semuanya. Iya, benar. Ya. Jadi asli parah. tidak ada alat bukti yang saintifik, saksi-saksi pun tidak mengarah kepada 8 orang itu ya. Kemudian banyak alat bukti yang tidak dibuka seperti CCTV, HP, kan tidak dilakukan tes DNA, sperma, kemudian tidak dilakukan sidik jari barang bukti, tetapi tetap majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memutus 8 orang itu bersalah, 7 orang dihukum seumur hidup dan 1 orang sakat tatal dihukum 8 tahun penjara. Jadi ada kesamaan ya ini mengenai kekeliruan hakim dalam membuat keputusan. Ini ada kesamaan, mengabaikan fakta-fakta persidangan. Nah, satu lagi, dalam putusan sakat tatal ada saksi yang meringankan sakat tatal, yaitu saksi Sadikun dan Muhammad Irfan. Dalam kesaksiannya Sadikun dan Muhammad Irfan itu mengaku atau menerangkan bahwa mereka itu bersama sakat tatal di malam kejadian itu sampai pagi di rumah neneknya sakat tatal. Tetapi keterangan yang meringankan sakat tatal itu diabaikan oleh hakim. Sehingga saya melihatnya di sini hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan dan sengaja melakukan kekeliruan dalam membuat keputusan. Ada kesamaan ya, kesalahan-kesalahan hakim, pelanggaran-pelanggaran hakim yang mengadili perkara 8 terpidana kasus Pina ini ada kesamaan dengan majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur. Nah, sebagai contohnya, hakim yang mengadili Ronald Tanur ini sudah diberikan sanksi berat, yaitu diberhentikan. Nah, begitu juga ya, keluarga terpidana harus segera melaporkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Pina itu yang menghukum 8 orang itu bersalah harus segera dilaporkan agar diberikan sanksi yang sama. Saya berharap sekali lagi keluarga terpidana segera melaporkan, majelis hakim yang mengadili perkara kasus Pina ini segera diproses dan diberikan sanksi yang sama seperti majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur, yaitu diberhentikan secara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan keluarga 7 terpidana dan pemuda Kampung Saladara mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Profesor Dr. Hato Haji Buan, SHMA sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Semoga Pak Oto selalu melindungi masyarakat kecil yang tertindas. Bapak Oto, Wakil Menteri Hukum Indonesia adil dan makmur. Rumah baru dak. Oke. Jadi Pak Tony diam-diam beliau mempelajari kasus ini begitu detail ya, dan menyampaikan seperti yang kita sama-sama nonton tadi, guys. Dan semua fakta-fakta yang disampaikan oleh saksi 7 terpidana ini itu tidak ditanggapi oleh pihak hakim pada waktu 2016 lalu. Nah, ini pertanyaan besarnya itu ada apa dengan hakim itu semua ya. Dan kita juga berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Tony tadi, para hakim yang terlibat dalam acara sidang tersebut itu juga bisa mendapatkan hukuman seperti yang terjadi terhadap hakim dalam vonis bebas Ronald Tanur itu, guys, yang baru-baru ini sedang viral ya. Nah, kalau bisa hakim tersebut juga mendapatkan hal yang sama dengan hakim yang memvonis Ronald Tanur, diberhentikan permanen dan dipenjarakan begitu ya, seperti yang mereka 7 terpidana ini rasakan saat ini, seumur hidup dipenjarakan. Nah, gimana rasanya itu? Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.